warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, itu pengajian kitab Aqidatul Awam, ya, karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membaca doa bait, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani, ya. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli, ya. Kita sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna beberapa, ya, tentang bagaimana harus memulai dengan bismillah, kemudian dengan alhamdulillah, ya. Nah, sekarang kita melanjutkan membaca Thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Jadi thumma sholatu wassalamu, kemudian salawat dan salam sarmada selamanya ala nabiyyi, kepada nabi, khairi man qad wahhada, sebaik-baik yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kitab ini, Aqidatul Awam, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh pengarang kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kita melihat kitab-kitabnya ulama itu, biasanya dimulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat, ya. Dan salawat ini diperintahkan, ya, diperintahkan di dalam agama kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, ya, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan beri salamlah kepada Nabi. Nah, pertanyaannya, apakah salawatnya Allah dan malaikat sama dengan salawatnya kita? Apakah kalau Allah bersalawat juga sama dengan kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad misalnya, sallallahu alaihi wasallam misalnya? Apakah sama salawatnya Allah dengan malaikat? Apakah sama dengan salawatnya manusia? Jawabannya tidak. Jadi salawatnya Allah dengan salawatnya malaikat tidak sama dengan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, salawatnya Allah kepada Nabi itu berarti ridwanuhu wa rahmatuhu, adalah ridahnya Allah dan rahmatnya Allah kepada Nabi. Itulah salawatnya Allah. Jadi tidak seperti kita mengatakan Allahumma sholli ala. Salawatnya Allah ridwanuhu wa rahmatuhu, jadi dengan memberikan keridaan dan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salawatnya Allah kepada baginda Rasul. Maka seakan-akan Allah mengatakan, ya Muhammad ana radin anka, ya Muhammad ana radin anka, wahai Muhammad, saya sudah meridaimu. Nah, itu salawatnya Allah kepada Rasul. Kemudian yang kedua, salawatnya malaikat. Jadi innallaha
yusolli 'alan nabi, ya, wal malaikatu yusalluna 'alan nabi, dan malaikat-malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Bagaimana salawatnya malaikat kepada Nabi, itu juga tidak sama dengan salawat kita kepada Nabi. Salawatnya malaikat yaitu istighfarihi, dengan memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul dimohonkan ampun? Padahal Rasul maksum. Iya kan? Rasul terhindar dari dosa. Tapi kenapa tetap dimohonkan ampun? Kenapa tetap diistighfarkan oleh malaikat? Rasul jelas-jelas tidak ada dosanya, tapi bagaimana istighfarnya Rasul? Dalam hadis dikatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubullah fil yaum mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Nabi saja yang tidak ada dosanya 100 kali. Apalagi kita ini yang setiap hari berdosa. Harusnya melebihi Rasul sampai 1000 kali. Ya. Bahkan dikatakan juga, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah orang yang mendapatkan lembaran-lembaran amalannya nanti, lembaran amalannya. Itu akan berbahagia nanti di hari kemudian. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Ya. Jadi tidak mesti nanti berdosa baru istighfar. Disunnahkan untuk mengucapkan istighfar, dan itu disebutkan di dalam hadis sahih Muslim. Ya. Sesungguhnya Rasul setiap selesai salat istighfar talatan, mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Padahal ini ibadah. Karena itulah seorang muslim akhlaknya. Apapun yang mereka lakukan, mau itu bentuknya ibadah, terlebih jika dosa, itu dia akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri, pernah dengar namanya Imam Hasan Al-Basri? Ulama terkenal ini, ya. Di Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, istighfarana yahtaju ila istighfar. Istighfar kita butuh kepada istighfar. Ya. Jadi istighfar yang kita ucapkan itu butuh kepada istighfar yang lainnya. Bahkan beliau pernah, ya, suatu ketika didatangi oleh orang yang mengadu kepadanya, kepada Imam Hasan Al-Basri, mengadu tentang masa paceklik. Pokoknya sudah kekeringan orang, sudah kekurangan bahan makanan, dan seterusnya sudah paceklik. Apa solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, perbanyak istighfar. Ya. Kemudian selanjutnya datang lagi orang mengadu kepadanya tentang kemiskinannya, orang yang sangat miskin. Dikasih lagi solusi oleh Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga datang lagi mengadu tentang orang yang sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi biasanya kalau orang sudah menikah mau punya anak, ini belum punya anak, datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Jawabannya lagi Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Kemudian ditanya, kenapa semua itu
Satu jawabannya istighfar je semua. Datang orang miskin, baca klik, orang mau punya anak, istighfar semua. Imam Hasan Al-Basri mengatakan itu bukan dari saya, itu dari agama, itu dari Al-Quran, ya. Kemudian beliau membacakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, itu dia bacakan ayat Al-Quran tentang bagaimana Nabi Nuh, ya. Itu di situ memerintahkan untuk kaumnya untuk beristighfar karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi perbanyak istighfar. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup, maka dikatakan, ya, barang siapa orang yang memperbanyak istighfarnya, ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allah menjadikan semua kesedihannya itu ada titik celah, ada kebahagiaan di baliknya itu. Allah akan memberikan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, wa min kulli dhaiqin makhraja, dan kepada semua kesempitan-kesempitannya, kesulitan-kesulitannya, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang dia tidak sangka-sangka datang. Maka perbanyak istighfar. Itu tadi salawatnya malaikat, yaitu istighfar, dengan istighfar kepada Nabi. Salawatnya Allah biridwanihi wa birahmatihi, dengan keridaannya Allah, dengan rahmatnya. Nah, bagaimana salawat manusia kepada Nabi? Jadi kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, zid syarafan li nabiyyina Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, itu kita ta'ziman, ya, pengagungan kepada Nabi. Zid syarafan li nabiyyina Muhammad. Tambahkan kemuliaannya Nabi Muhammad. Padahal disebutkan Nabi Muhammad itu afdalul makhluqat alal itlaq, adalah makhluk yang paling afdal secara mutlak. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling afdal secara mutlak, yang paling mulia. Jadi Nabi Muhammad lebih mulia dari langit, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dari semua ciptaan Allah. Tapi bisa yazidu, itu bisa bertambah kemuliaannya Nabi Muhammad dengan umatnya mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, bagaimana hukumnya salawat? Ini disebutkan salawat. Ini kita membahas salawat. Kebetulan ini bulan-bulan Maulid juga. Ini memperbanyak salawat. Baru juga kita Maulid di sini, ya, hari Ahad yang lalu. Hukumnya salawat dalam salat itu wajib di tasyahud akhir, ya, harus salawat wajib, orang itu termasuk, ya. Jadi wajib di dalam salat. Nanti tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mengucapkan salawat dalam salat. Nah, itu. Bagaimana di dalam khutbah? Ketika ada, misalnya ada orang khutbah, dia tidak membaca salawat, ya. Nah, ini ada dua pendapat. Pendapatnya mazhab Syafi'i dengan pendapatnya Hambali, itu wajib ada salawat di dalam khutbah Jumat.
Jadi harus salawat. Ya. Jadi biasa itu ada orang kalau tidak salawat khatibnya, dia mengulang salatnya, dia salat duhur lagi. Karena dianggap khutbahnya tidak sah, karena termasuk rukunnya khutbah membaca salawat. Sementara mazhab Maliki dengan Hanafi itu mengatakan salawat dalam khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak salawat di orang, tidak salawat dalam khutbahnya, itu tetap sah khutbahnya, dengan tetap sah salatnya dan seterusnya. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Akan tetapi kita ini di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Itu biasanya kalau orang tidak salawat itu langsung dianggap batal khutbahnya, tidak sah khutbahnya, karena tidak memenuhi rukun-rukunnya. Ya. Tidak memenuhi rukun-rukunnya. Nah, kalau ada orang dari mazhab luar kemudian mau khutbah di Indonesia, misalnya dia mazhabnya Maliki, mau berkhutbah di Indonesia tanpa membaca salawat, sebaiknya menyampaikan dulu terlebih dahulu supaya tidak terjadi kegaduhan. Karena kita sudah terbiasa mendengarkan khutbah dengan salawat, walaupun itu terjadi perbedaan pendapat. Kemudian tadi dalam sholat wajib, di luar sholat ya, dan di luar khutbah menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya salawat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi perbanyak salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, perbanyak salawat. Terlebih jika itu di hari Jumat, itu sangat-sangat dianjurkan, ya. Atau Lailatul Jum'ah, malam Jumat, itu sangat-sangat dianjurkan. Terlebih juga jika namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Sudah berapa kali saya sebutkan namanya Nabi tadi di sini. Adakah yang kirimkan salawat di sini ketika saya sebutkan namanya Nabi? Terlebih jika disebutkan nama Nabi, itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indahu, ya, walam yusalli alayya. Orang yang kikir itu orang yang disebut namanya, nama saya, kata Nabi, yang jika nama saya disebutkan dia tidak mengirimkan salawat kepada. Nah, itu salawat. Diperbanyak salawat. Bahkan An-Nabhani mengatakan, man asarat alaihi hajatahu falyukthiru minas shalah. Barang siapa susah kehidupan dunianya, soalnya susah kehidupannya, maka perbanyaklah mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengarkan di Jawa itu ada pesantren itu tidak memberikan pembayaran kepada santrinya. Listrik gratis, makan gratis, semuanya gratis. Luar biasa, dari mana didapatkan dananya itu? Ketika ditanya pimpinan pondoknya, ternyata semua santri diberikan amalan minimal 1000 salawat dalam sehari. Barakahnya salawat dengan berkahnya salawat sehingga pesantren itu bisa berjalan, memberikan makan dan seterusnya. Luar biasa salawat. Taqiyuddin Al-Husni, beliau salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, kitabnya sering dibaca di pesantren, yaitu Kifayatul Akhyar. Ya. Nah, itu pernah menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Dafa Asyubah Man Syabbaha, saya lupa judulnya. Jadi di situ disebutkan ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini
Beliau sedang tawaf. Jadi tawaf, biasanya tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, ada seorang pemuda yang sama-sama tawaf. Itu di situ disebutkan dalam kisah, tidak melangkahkan kakinya hanya dengan mengucapkan salawat. Jadi setiap melangkah Allahumma sholli ala, setiap melangkah salawat, melangkah salawat, melangkah lagi salawat. Ditegur sama siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Tarakta tahmid wa tasbih, kamu sudah meninggalkan alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata wala ilaha illallah. Kamu sudah meninggalkan itu, hanya salawat saja mau baca terus. Padahal kan kalau dibaca-baca itu, kalau orang umrah itu ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Itu dibaca. Kalau ini antara rukun yamani, di situ disebut dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dia tidak, selama keliling salawat saja disebutkan. Salawat terus. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli. Itu terus dibaca. Ditanya, kenapa ini? Apa rahasianya? Kenapa kamu salawat terus? Padahal banyak bacaan-bacaan lain di dalam tawaf yang dianjurkan. Pemuda tadi bertanya, siapa Anda? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya Sufyan Ats-Tsauri. Pemuda tahu, ternyata ini ulama besar. Dia mengatakan, seandainya kamu bukan Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak akan membeberkan rahasia saya ini. Saya punya rahasia, ya. Jadi kalau rahasia berarti tidak ada orang tahu. Karena biasa tuh orang, oh ya rahasia jangan ku tanya orang, nah tanya sama orang. Tanya lagi rahasia jangan tanya temamuna ya. Sampai tersebar itu rahasia. Ini rahasianya dia. Tidak ada betul yang ditanya. Nah, dia ceritakan bahwa suatu ketika saya pernah berangkat haji bersama ayah saya. Jadi berangkat haji di perjalanan, biasa orang kalau cuma naik unta, cuma jalan kaki itu sampai berbulan-bulan. Di perjalanan singgah di sebuah tempat, itu ayahnya sakit keras sampai meninggal ayahnya di situ. Dia rawat ayahnya sampai meninggal ayahnya. Dan herannya dia, ketika ayahnya meninggal, hitam wajahnya. Naudzubillah, menghitam wajahnya ayahnya itu. Setelah itu dia tutup dengan kain. Kalau di kisah disebutkan biizarin, ditutup dengan izar, dengan sarung, dengan kain. Nah, setelah itu dia tertidur. Ketika tertidur, dia bermimpi ada orang yang berjalan mendatangi mayat ayahnya. Dikatakan di situ di kitab bahwa orangnya tidak pernah melihat orang yang sebagus begitu bentuk itu wajahnya. Tidak pernah ada orang yang harumnya sangat harum. Jadi dan bercahaya. Nah, sampai di depan jasad ayahnya, orang tersebut membuka jasad ayahnya, dan herannya, ya, wajah ayahnya tadi yang hitam itu menjadi putih dan bercahaya. Jadi menjadi putih. Nah, di dalam mimpinya ini dia bertanya, man anta, siapa Anda? Ternyata menjawab, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mimpinya ayahnya itu dibuka sampai bercahaya wajahnya. Ada apa dengan ayahku ini? Kenapa bisa seperti ini ayah saya? Rasul mengatakan, ayahmu dulu ini adalah seorang pendosa. Banyak dosanya, selalu melakukan maksiat. Tapi ada satu kelebihannya, selalu mengirimkan salawat kepada aku. Jadi selalu bersalawat kepada Nabi. Salawat terus. Sampai ketika mau meninggal, dia meminta tolong kepada aku. Dan kata Rasul, saya akan memenuhi hajat-hajatnya orang yang selalu mengirimkan salawat kepada aku. Akhirnya dalam kitab dikatakan, indama intabahtu minan naum,
ketika saya bangun dari tidur, itu pemuda itu, ketika saya bangun dari tidur, saya membuka, ternyata wajah ayah saya sama yang saya lihat di dalam mimpi, bercahaya, kembali putih, tadinya hitam. Itu berkah salawat. Banyak sekali dari salawat itu. Ada ulama sufi juga yang namanya Al-Busiri. Al-Busiri ini seorang penyair. Saking bagusnya syairnya selalu dibayar, sampai banyak uangnya gara-gara menyair. Akan tetapi ini di akhir hidupnya, ya, Al-Busiri ini kena penyakit lumpuh, tidak bisa bergerak, hanya di tempat tidurnya saja terus. Sudah datang semua tabib, dulu kan tabib, sekarang dokter. Sudah datang semua tabib, itu tidak bisa sembuh. Tapi Al-Busiri tidak menyerah. Dia bertekad untuk memperbanyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Al-Busiri memperbanyak salawat kepada Rasul, ya, ternyata itu penyakit lumpuhnya bisa sembuh kembali seperti sedia. Sembuh. Dan dia banyak menulis syair tentang Rasul. Itulah kita sering dengarkan salawat burdah yang Maula ya sholli wa sallim daiman abadan. Itu ditulis oleh Al-Busiri. Dengan menulis banyak tentang Rasul itu bisa sembuh dari lumpuhnya. Itu karena salawat. Sebaliknya disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, anna rujulan gafilan anis salati ala Rasulillah. Ada seorang laki-laki takkalupai bahasa Bugisnya. Tidak pernah mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana fil lail ra'an nabi fil manam. Pada satu malam dia melihat Rasul, bertemu dengan Rasul di dalam mimpinya, walam yaltafit alaihi. Akan tetapi tidak dilihat sama Rasul. Bayangkan bagaimana sakitnya hati, tak sakitnya tuh di sini kan? Katanya sakitnya tuh di sini. Ketemu dengan orang yang kita cintai, tapi tidak mau kita lihat. Ada. Ketemu sama nanti kalau sudah ketemu sama istri tak di pasar, ketemu tapi tidak nalihati ki. Nah, itu ketemu dengan Nabi yang sangat dicintai tapi tidak dilihati sama Nabi. Sampai bertanya, ya Rasulullah, anta alayya ghadban? Wahai Rasulullah, marah ki sama saya? Sampai bertanya begitu dalam mimpinya. Kata Rasulullah, saya tidak marah. Orang tadi mengatakan, lima la tanzur alayya. Kenapa anda tidak mau lihat sama saya? Kata Nabi, lam a'rifuka. Saya tidak mengenalmu. Bayangkan kita mengaku sebagai umatnya Nabi, tapi Nabi mengatakan saya tidak mengenalmu. Orang tersebut tadi mengatakan, ulama mengatakan Anda lebih kenal kepada umatmu dibanding seorang ayah kenal kepada anaknya. Jadi Rasul nanti itu lebih kenal kepada umatnya dibanding bapak tak kenal kepada kita, mama tak kenal kepada kita. Lebih kenal Rasul kepada umatnya. Tapi kenapa tidak kenal sama saya tadi pemuda itu? Kenapa tidak tak kenal kak? Padahal anda lebih kenal umat tak daripada seorang ayah orang tua kepada. Apa kata Rasul? Li'annaka lam tazkuruni bis-shalah. Karena kamu tidak pernah mengingatku dengan mengirimkan salawat kepadaku, sehingga saya tidak mengenal. Fa innani a'rifu bi ummati bi qadri salatihi alayya. Karena saya mengenal umatku sesuai dengan kadar salawat yang dia kirimkan kepadaku.
Jadi semakin sering bersalawat kepada Rasul, semakin Rasul kenal kepada kita. Sampai terbangun, dan setelah itu dia berjanji untuk selalu mengirimkan salawat kepada baginda Rasul. Dan setelahnya mimpi lagi bertemu dengan Rasul. Rasul mengatakan, Al-an ana a'rifuka. Sekarang saya sudah kenal dengan kamu, karena kamu sudah banyak mengirimkan salawat kepada aku. Jadi itu pentingnya, perbanyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasul. Dan ketika mengirimkan salawat kepada Rasul, itu juga dianjurkan untuk mengirimkan salawat kepada nabi-nabi lain sebenarnya. Jadi nabi-nabi lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Itu dianjurkan juga, karena Nabi sendiri mengatakan, idza sallamtum alayya fasallimu ala anbiya'illah fa innahum bu'ithu kama bu'ithtu. Jadi artinya ketika kalian bersalawat, mengirimkan salam kepada Nabi, kepada saya, maka kirimkanlah salam juga kepada nabi-nabi Allah yang lainnya, karena sesungguhnya mereka bu'ithu, ya, kama bu'ithtu, mereka diutus sebagaimana saya juga diutus. Nah, itu tadi ya, salawat kita kepada Rasul yaitu ta'ziman, ya. Nah, itu artinya seakan-akan kita mengatakan zid syarafan li nabiyyina Muhammad, tambahkanlah kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu, tadi salawat dan salam, ya, dan salam. Apa maknanya salam kita kepada Rasul? Jadi kita, salam kita kepada Rasul, khawatirkan oleh Rasul, kita meminta keselamatan. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasul kepada umatnya supaya tidak terjadi. Jadi Nabi Muhammad dari apa yang dikhawatirkan kepada umatnya. Jadi sebenarnya itu kembali kepada kita, sebenarnya itu kalau kita salawat. Apa yang dikhawatirkan kepada kita, terjadi fitnah, terjadi maksiat dan seterusnya, itu supaya, nah, itulah makna salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala nabi, kepada nabi, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah usul akidah kita, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid inilah yang membedakan antara Islam dan selainnya dari agama-agama. Ada orang yang mengatakan sama semua di agama itu, semua agama menganjurkan kita berbuat baik. Tidak ada agama yang tidak menganjurkan kita berbuat baik. Begitu kan? Kan begitu. Semua agama menganjurkan kita berbuat baik kepada sesama, memberi kepada sesama. Oke. Memang pada dasarnya mungkin sama di tataran muamalah. Tapi di ibadah dengan akidah itu agama tidak sama. Jadi dalam akidah dengan ibadah tidak sama. Walaupun mungkin dalam muamalah semua mau kebaikan, tapi dalam ibadah berbeda ibadah kita dengan agama lain. Salat 5 waktu ada ketentuannya. Berbeda dengan akidah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda, tidak sama. Kalau ada yang mengatakan sama semua agama itu nah, itu ya. Nah, di sini. Nah. Qala Sayyid At-Taif As-Sufiyah Al-Junaid Al-Baghdadi.
ulamanya Sufi ini, ulama pembesarnya Sufi yang bernama Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan at-tauhid huwa ifradul qadim minal muhdas. Ya. Jadi tauhid itu membedakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang kadim, ya. Yang kadim membedakan Allah yang kadim dengan yang muhdas, yang baru, dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, itulah tauhid, ya. Ay tarkul isyrak billahi syai'an, meninggalkan kemusyrikan kepada Allah, ya. Wal isyrak billah wa akbarudz dzan. Musyrik kepada Allah adalah dosa yang paling besar. Itu dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, itu tidak diampuni. Nah, kita lanjut. Bait keempat. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqq ghaira mubtadi'. Dan salawat dan salam juga kepada keluarga-keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerabatnya Rasul, istri-istri Rasul, anak-anak Rasul, karena Rasul punya anak, punya cucu-cucu. Dari jalurnya anaknya yang bernama Fatimah. Jadi itu turun terus menerus dari Hasan, Husain, dan seterusnya, ya. Sudah azan. Masih ada 3 menit. Ada pertanyaan? Atau saya lanjut dulu sedikit? Oke, lanjut. Sahabat Rasul. Nanti kita bahas ini tentang sahabat Rasul. Sahabat Rasul ada 4 syaratnya yang bisa dikatakan kalau tidak memenuhi 4 kriteria akan sebagai sahabat Rasul, ya. Yang bertemu dengan Rasul dan hidup pada masa Rasul, ya. Hidup pada masa hidupnya Rasul, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan mukmin. Jadi 4 ini syaratnya sahabatnya Nabi. Jadi ada yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, itu tidak bisa dikatakan sahabat. Apalagi yang tidak bertemu dengan Nabi, walaupun hidup di masanya Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, itu juga tidak bisa dikatakan sahabat. Seperti Raja Najasyi, ya, itu beriman kepada Nabi, hidup pada masa Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, tapi tidak dengan Nabi, maka tidak digolongkan sebagai sahabat. Makanya ketika meninggal raja ini, itu salat gaibkan, dan itu tercatat sebagai salat gaib yang pertama dalam Islam. Jadi dia hidup pada Nabi, pada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman, tapi tidak disebut sebagai sahabat karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian hidup pada masa Nabi, ya. Saya kira sudah selesai, ya. Masih 19. Bertemu dengan Nabi, tapi bertemu secara langsung, bukan dalam mimpi, karena ada juga orang yang bertemu dalam mimpi. Saya sudah sebutkan dulu bahwa Nabi mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bertemu dengan saya dengan mimpi, dalam mimpi, sesungguhnya sudah bertemu saya secara hakikat sebenarnya saya itu, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Jadi itu tidak bisa dihitung kalau hanya dalam mimpi bertemunya, ya. Kemudian beriman kepada Rasul, bertemu Nabi, hidup di masa Nabi, tapi tidak beriman.
Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah itu disebutkan sebagai sahabat Nabi? Tidak kan? Nah, tidak bisa disebutkan sebagai sahabat Nabi. Kemudian mati dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan mukmin. Ada yang memenuhi tadi yang 3, bertemu Nabi, hidup, tapi mati tidak dalam keadaan mukmin. Ketika Nabi meninggal, itu banyak sekali sahabatnya Nabi yang murtad. Ya. Banyak yang keluar dari Islam. Sehingga tugas pertama Abu Bakar itu sebagai pengganti Nabi memerangi orang-orang murtad itu, termasuk orang yang tidak mau membayar zakat. Termasuk ada yang mengaku sebagai Nabi, Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa digolongkan sebagai sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.